siap memuji Tuhan? Sudah siap menyenangkan hati Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyi sama-sama ya. Berdoa, kalian boleh adik-adik kita berdoa sama-sama ya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan beribadah Tuhan, walaupun masih dengan cara online. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu kepada kami, atas kasih-Mu kepada kami yang terus menyertai kami di masa-masa ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyanyi, nanti kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi, siapa yang masih di rumah terus nih? Kalian pasti mau jalan-jalan ya, tapi masih belum bisa sekarang ya. Mungkin ada yang sedih nggak bisa jalan-jalan, ada yang mungkin ada masalah dalam keluarga, atau mungkin juga ada yang kehilangan anggota keluarga ya. Pasti rasanya nggak enak, sedih. Tapi walau demikian, kita tetap harus berdoa dan berharap pada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi jalan. Seperti lagu ini ya, Show Me Your Ways. Kita belajar sama-sama ya gerakannya ya.
keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami bawa persembahan, Tuhan sucikan dan kuduskan. Sekiranya Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu ya. Kita nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Kita minta tolong Roh Kudus untuk mendampingi kita supaya firman Tuhan yang kita dengar tidak sia-sia. Berfirman Tuhan,
hari ini Loso Tobi akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Loso mengundang kita semua untuk tutup mata, kita mentundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar tentang firman Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk diam, duduk tenang, kami boleh fokus untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, di cerita kali ini Loso ingin mengajak kita semua ke sebuah tempat, sebuah kerajaan yang dulu Yusuf pernah menjadi Perdana Menteri. Nah, di tempat ini terdapat banyak bangunan yang sangat unik yang dinamakan piramida. Kalian tahu kan nama tempatnya apa? Nama tempatnya adalah Mesir, betul sekali. Terus cerita kali ini Yusuf dan saudara-saudaranya sudah lama meninggal dan keturunannya sudah sangat banyak, dan keturunannya ini yang sangat banyak ini menempati sebuah tempat di bagian timur kerajaan Mesir, dan mereka sudah tidak tinggal di dalam kemah lagi. Mereka sudah bisa membangun banyak sekali rumah dan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Di Mesir ini, teman-teman, diperintah oleh seorang raja. Kalian tahu namanya siapa? Nama sebutannya adalah Firaun. Nah, Firaun yang hari ini Loso mau ceritakan sudah tidak mengenal Yusuf karena sudah berbeda generasi, teman-teman. Karena Firaun ini sudah tidak mengenal Yusuf, maka Firaun ini juga sudah tidak mengenal lagi bangsa Israel, dan timbul rasa benci, rasa gak suka terhadap bangsa Israel. Kenapa? Karena ternyata rasa benci ini timbul dari sebuah ketakutan dari Raja Firaun ini terhadap bangsa Israel, yang karena sudah sangat banyak dan mereka sangat takut. Firaun takut bahwa suatu ketika terjadi pemberontakan dari suatu penyerangan dari kerajaan lain dari sebelah timur kerajaan Mesir, dan Firaun ini takut bahwa jangan-jangan bangsa Israel yang sangat banyak ini bisa memihak lawan dan bahkan menyerang kerajaan Mesir. Nah, dari situ muncul rasa takut dan rasa benci Firaun terhadap bangsa Israel. Dan Firaun punya rencana. Firaun sebenarnya punya beberapa rencana, teman-teman, tapi Loso akan cerita rencana awal dulu, bagaimana Firaun ini punya rencana untuk mengurangi populasi bangsa Israel. Rencana pertama adalah untuk membuat bangsa Israel sebagai budak dari orang Mesir. Jadi Firaun ini memerintah kepada semua pasukan Mesir untuk pergi ke daerah bangsa Israel dan memaksa para laki-laki di daerah Israel ini untuk sebagai budak mendirikan 2 buah kota, teman-teman. Jadi yang biasanya mereka bekerja sebagai penggembala binatang, bekerja di kebun, di sawah, semua pekerjaan itu diserahkan oleh para wanita, dan para pria harus ikut pada pasukan Mesir untuk membangun 2 buah kota, teman-teman. Dan mereka dipaksa, mereka bahkan disiksa, kerja tanpa istirahat. Kalau mereka ketahuan beristirahat, mereka bisa dicambuk, teman-teman. Mereka bisa disiksa. Mereka disuruh untuk membuat batu bata yang sangat banyak. Kalau batu batanya ada yang kurang, mereka bisa dihukum, teman-teman. Mereka bisa dicambuk. Bahkan banyak dari mereka yang sampai mati. Tapi teman-teman, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Rencana Firaun ini tidak membuahkan hasil yang begitu baik untuk Firaun. Malah populasi bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, dan mereka semakin banyak menempati wilayah timur negara kerajaan Mesir, teman-teman. Mengetahui hal ini, Firaun menjadi sangat marah besar. Bagaimana mungkin bangsa Israel yang sudah dijadikan budak bekerja begitu keras dengan dipaksa, tapi populasinya masih banyak. Hati Firaun sangat marah, dan Firaun punya rencana kedua, rencana yang sangat jahat, teman-teman semua,
yaitu apa? Rencana yang sangat ekstrim untuk mengurangi populasi dari bangsa Israel. Maka Firaun memanggil 2 orang bidan, teman-teman. Kalian tahu apa arti bidan? Bidan adalah orang yang membantu proses kelahiran seorang anak. Ya, jadi nama bidannya adalah Sifra dan Pua, teman-teman. Sifra dan Pua dipaksa oleh Firaun kalau Sifra dan Pua membantu kelahiran wanita Ibrani, wanita Israel melahirkan seorang anak. Kalau anak itu adalah laki-laki, maka anak itu harus segera dibunuh, teman-teman. Kalau anaknya perempuan nggak apa-apa, disuruh nggak apa-apa untuk hidup. Tapi kalau anaknya laki-laki harus segera dibunuh. Sifra dan Pua, teman-teman, ternyata 2 orang ini takut akan Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka untuk apa? Untuk tidak membunuh laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Israel, teman-teman. Mendengar hal ini, Firaun sangat marah, teman-teman. Sangat marah. Dan mereka memanggil Sifra dan Pua. Mengapa Sifra dan Pua tidak membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh para wanita Israel? Tuhan memberikan hikmat kepada Sifra dan Pua untuk menjawab pertanyaan dari Firaun. Mereka berkata kepada Firaun bahwa, betul Raja, kami tidak membunuh para bayi laki-laki di lokasi, di tempat wanita Ibrani ini, karena mereka wanita yang sangat kuat. Ketika kami baru sampai di rumah para wanita Ibrani ini, wanita Ibrani ini sudah lebih dulu melahirkan anak laki-laki. Kami tidak sempat untuk membunuh bayi laki-laki ini. Dan itulah jawaban Sifra dan Pua ini kepada Firaun. Mendengar hal ini, Firaun sangat marah karena rencana Firaun untuk mengurangi populasi bangsa Israel gagal, teman-teman. Tapi Firaun punya rencana yang lebih jahat, teman-teman. Tahu gak apa rencananya, teman-teman? Rencananya adalah Firaun memerintahkan untuk semua pasukan Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki. Bahkan jika ada wanita yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini harus dibunuh. Sangat-sangat kejam, teman-teman. Di sekian banyak keluarga Israel, ada satu keluarga yang langsung mau ceritakan. Nama bapaknya adalah Amram dan nama ibunya adalah Yokebed. Amram dan Yokebed ini mempunyai 2 orang anak. Anak pertama adalah Harun, seorang laki-laki, dan anak kedua adalah Miriam, seorang perempuan. Dan ternyata ibu Yokebed pun sedang hamil anak ketiga, teman-teman. Dan ketika ibu Yokebed ini melahirkan anak ketiga, dan anak ketiganya ini adalah laki-laki, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, tapi juga ada perasaan takut, perasaan khawatir, karena ibu Yokebed tahu bahwa Firaun itu memerintahkan para pasukannya untuk membunuh anak laki-laki ini dengan cara dibuang ke sungai Nil, teman-teman. Tapi ibu Yokebed pun tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan anak laki-laki ini kepada ibu Yokebed, Tuhan juga yang akan memelihara. Lalu setelah 3 bulan lamanya, ibu Yokebed menyembunyikan bayi laki-laki ini. Ada saatnya di mana keadaan sudah tidak memungkinkan untuk menyembunyikan anak laki-laki ini. Tuhan akhirnya memberikan akal, memberikan ide kepada ibu Yokebed untuk apa? Untuk membuat sebuah keranjang, teman-teman. Membuat sebuah keranjang yang dilapisi oleh anti air. Kenapa anti air? Nanti langsung mau kasih tahu kenapa. Dan juga di bagian luarnya ditaruh atau dilapisi oleh rumput yang banyak. Lalu bayi laki-laki ini ditempatkan di dalam keranjang tersebut. Dan Yokebed bersama dengan anak perempuannya yang bernama Miriam harus merelakan anak bayi laki-lakinya ini untuk dihanyutkan ke sungai Nil. Bukan ditenggelamkan, tapi dihanyutkan. Karena dengan iman mereka
percaya bahwa Tuhan akan memelihara anak ini dan Tuhan akan memberikan seorang penolong untuk bisa menolong anak ini. Tetapi Miriam itu mengikuti kemana arah keranjang itu pergi, dan setelah beberapa jam lamanya, singkat cerita, Miriam mendengar dari kejauhan ada suara wanita yang sedang mandi di tepi sungai Nil. Dan ternyata wanita tersebut adalah putri Firaun beserta dengan dayang-dayangnya atau para pelayan dari putri Firaun. Mereka semua sedang mandi di sisi-sisi sungai Nil. Ketika sedang mandi, putri Firaun itu melihat dari kejauhan ada sebuah keranjang yang sedang mengapung-apung. Maka putri Firaun ini penasaran dan memerintahkan seorang dayangnya untuk pergi menghampiri dan membawa keranjang itu. Ketika keranjang itu sudah dibawa, betapa kagetnya putri Firaun karena melihat ada seorang anak laki-laki yang begitu lucu, begitu imut, begitu tampan di dalam keranjang ini, dan hatinya tergerak, hatinya sangat timbul belas kasihan. Bahkan akhirnya putri Firaun ini mau mengangkat anak ini sebagai anaknya putri Firaun. Jadi anak ini diangkat sebagai anak. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul dari putri Firaun. Aku ingin mengasuh anak ini, tetapi siapa yang harus menyusui anak ini? Karena anak laki-laki ini perlu susu supaya dia tumbuh. Lalu Miriam dengan sangat hati-hati muncul dari semak-semak, dan Miriam berlutut di hadapan putri Firaun dan bilang, "Putri Firaun, hamba bisa membantu putri Firaun untuk mencarikan seorang wanita yang bisa mengasuh dan yang bisa menyusui bayi ini." Mendengar hal itu, putri Firaun setuju. Maka putri Firaun berkata kepada Miriam, "Aku setuju, dan carikanlah seorang wanita untuk dapat menyusui bayi ini dan untuk merawat bayi ini." Nah, Miriam dengan hati yang sangat deg-degan, yang sangat ada perasaan gembira juga, lalu memberitahukan hal ini kepada ibunya, Ibu Yokebed. Ketika Ibu Yokebed mendengar ini, Ibu Yokebed begitu terkejut, begitu gembira karena anak laki-lakinya selamat dan akan diangkat anak oleh putri Firaun. Dan Ibu Yokebed ini langsung datang menghampiri putri Firaun, dan putri Firaun memberikan perintah kepada Ibu Yokebed untuk dapat menyusui bayi ini dan memelihara bayi ini. Sampai kalau waktunya sudah lumayan besar, bayi ini atau anak ini boleh dibawa kembali, dibalikin ke putri Firaun dan akan tinggal di dalam istana Firaun. Mendengar hal itu, Ibu Yokebed sangat-sangat senang, teman-teman, bisa merawat kembali bayi ini. Dan putri Firaun akhirnya memberikan nama kepada bayi ini. Mungkin kalian bisa menebak siapa nama bayi ini. Betul, nama bayi ini yang diberikan oleh putri Firaun adalah Musa, yang artinya diangkat dari air. Nah, sampai di sini cerita hari ini, teman-teman, yang menceritakan tentang bagaimana kejahatan Firaun yang akan membunuh semua bayi-bayi yang lahir dari orang Israel. Tetapi Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan anak dari Ibu Yokebed. Kenapa? Karena Ibu Yokebed percaya bahwa Tuhan akan menolong. Lausotobi sudah menikah, tapi Lausotobi belum punya anak. Jadi Lausotobi pun nggak tahu bagaimana perasaan Ibu Yokebed ketika tahu bahwa anaknya akan dilahirkan ini ada potensi untuk terbunuh oleh pasukan Mesir. Tapi Lauso yakin Ibu Yokebed itu sangat sedih. Bahkan kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian, papa mama kalian sekarang yang mungkin sedang bersama dengan kalian. Bagaimana kalau misalnya
papa mama kalian harus kehilangan kalian untuk selamanya, bukan untuk sementara, tapi kehilangan kalian untuk selamanya. Pasti papa mama kalian sangat sedih. Ibu Yokebed pun sedih, tapi Ibu Yokebed di tengah kesedihannya, Ibu Yokebed percaya penyertaan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ingat gak, sebelum peristiwa salib, Tuhan Yesus pun bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus begitu takut, dan Tuhan Yesus datang kepada Bapa, berdoa, dan Tuhan Yesus diberikan kekuatan sehingga dapat melewati peristiwa salib. Harusnya kita yang disalib, tetapi Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus diberikan kekuatan untuk dapat melewati salib. Dan bahkan Tuhan Yesus menang atas maut, dan Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Begitu pula dengan kita. Mungkin kita sedang takut, mungkin kita sedang sedih, kita punya banyak pergumulan. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mungkin Tuhan nggak menghilangkan masalah itu. Sama seperti Ibu Yokebed, Tuhan tidak menghilangkan perintah untuk membunuh anak laki-laki. Perintah itu tidak hilang. Tapi Tuhan memberkati Ibu Yokebed untuk bisa melalui peristiwa itu. Sama seperti kita. Mungkin masalah kita nggak hilang, nggak langsung just hilang. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kita untuk bisa melewati masalah itu, dan kita bisa menjadi seorang pemenang melalui masalah yang kita hadapi. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, sekian cerita hari ini. Langsung mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas cerita hari ini. Kami bisa belajar melalui Ibu Yokebed, di mana di tengah pergumulan yang sangat berat, Ibu Yokebed tetap setia, tetap percaya, tetap datang kepada Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan, untuk terus setia pada Tuhan, terus percaya pada Tuhan, terus berdoa sama Tuhan ketika kami mungkin punya masalah, ketika kami punya pergumulan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan beserta kami melewati segala masalah, segala pergumulan yang kami semua hadapi. Makasih ya Tuhan, berkati kami seminggu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.